Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Wosto, NPM saya 2019503131, tugas Arkom ini, Universitas Ibrahimi Situbondo. Saya di sini akan menjelaskan tentang yaitu sistem bus. Sistem bus cara kerja pada sistem komputer yang lebih maju. Arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini RAM, prosesor, GPU, VGA, EGP dihubungkan oleh bus utama kecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama VSB atau front set bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebuah bridge. Lanjut, jenis-jenis bus. Berdasarkan jenis busnya, bus dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun apabila bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplexed bus. Kekurangan multiplexed bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah dimultiplex. Sedangkan untuk di dedicated bus merupakan kebalikan dari multipackage bus. Struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Contohnya 1. Saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran dikaitkan dengan lebar bus data, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. 2. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sebuah sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. 3. Saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Contoh jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, dan SCSI, Futura Bus Plus, firmware, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, dan harga dan teknologi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Pertama, bus ISA. Industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri.
Bus ISA Industri Standar Arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 833 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Kedua, bus PCI, Peripheral Component Interconnect atau PSI, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 263 MB per detik atau 112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya dapat kecepatannya saja, tetapi murah dengan kepingan yang sedikit. Ketiga, bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PSI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer Compact Desk, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan 1 atau 0 berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Yang keempat terakhir, bus SCSI, Small Computer System Interface. SCSI adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive, CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16 atau 32 saluran data, bus P1394 atau fireware. Semakin pesatnya kebutuhan bus 1 atau 0 berkecepatan tinggi, dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus performance tinggi yang dikenal dengan fireware P1393 standar IEEE. P1394 memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I atau 0 lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan pada kenyataan. P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Ya, itu saja penjelasan saya yang saya tahu dari sistem data bus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.